Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah sahabat yang berbahagia, kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga sahabat yang sedang diberikan ujian sakit Allah berikan kesabaran, dan semoga ujiannya, sakitnya menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kehilapan di masa lalu. Sahabat yang berbahagia, dalam rangka memaksimalkan waktu kita, apalagi di bulan Ramadan, mari kita mengkaji dan mengurai keutamaan tentang takwa. Untuk memahami keutamaan dan fadilah dari ketakwaan itu sendiri, agar membumi dan kita rasakan benar-benar dalam kehidupan kita, dalam rasa hati kita, bukan hanya sebatas dogmatis ideologis, bukan hanya sebatas doktrin bahwa orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan lain sebagainya. Untuk memahami ini, saya teringat sebuah wawancara atau sebuah podcast yang dilakukan oleh Andi F. Noya ya dalam acara Kick Andy. Sebuah wawancara terhadap seorang pasangan suami istri yang namanya adalah Aditya Prayoga. Beliau ini sudah menikah dengan istrinya, dan qadarullah belum diberikan momongan, ya belum ditakdirkan mempunyai keturunan, dan ternyata ada sebuah kabar yang benar-benar mengagetkan, seperti suara halilintar di siang bolong. Ternyata mereka berdua ini diponis oleh sang dokter ternyata posisinya atau kondisinya mandul, sehingga tidak akan punya keturunan. Tentu ucapan dokter ini seolah-olah, ya mungkin kita juga kadang menjadikan apa yang dikatakan oleh dokter itu seolah-olah menjadi fatwa, seolah-olah menjadi sebuah ucapan yang akan menjadikan itu torehan-torehan takdir yang menjadi takdir hidup kita. Maka segala impian, harapan seolah-olah pupus, jiwa kita terguncang, pikiran kita kalut, dan jikalau mungkin tidak dibarengi dengan cahaya keimanan, tanpa keimanan mungkin bisa juga kita masuk ke dalam fase yang depresi, stres, karena ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan ternyata seperti angin lalu saja. Sebuah harapan yang seperti sebuah embun di pagi hari yang menguap begitu saja seiring munculnya sang mentari pagi. Dan Aditya ini dan sang istri merasa kecewa, merasa sedih. Dan ketika dalam sebuah perjalanan pulang, qadarullah di sana Aditya ini melihat seorang nenek yang terlantar, yang butuh pertolongan, yang kurang makan, ya dalam kondisi yang miskin. Maka terenyuh dalam hatinya,
inilah yang menjadi sebuah titik balik. Ternyata apa yang sudah diucapkan dokter itu tidak serta-merta akan menjadi sebuah takdir kehidupan. Maka ada sebuah bisikan hati, dan istrinya juga sama berdiskusi, maka mereka berazam, bertekad untuk menolong dan menyantuni khusus si nenek ini karena hidupnya terbengkalai, tidak ada sanak saudara, ya, butuh makanan tetapi terbatas dengan kemampuan yang sudah uzur. Maka Aditya ini mempunyai sebuah tekad dengan yang sang istri untuk menyantuni dan akan rutin memberikan makanan, sarapan, makan siang, dan seterusnya dari kebutuhan-kebutuhan sang nenek. Waktu pun berjalan cukup lama. Maka di sini ada sebuah hal yang sangat menarik. Kepedulian, keikhlasan Aditya dalam menolong si nenek ini karena sebuah panggilan hati. Ada sebuah peristiwa yang dimana peristiwa ini ketika si Aditya tidur, ya, Aditya ini tidur, maka ketika bangun dia terjatuh, ya, cerita dianya itu dia terjatuh dan qadarullah ada benda yang mungkin terbuat dari seperti kayu itu, yang dimana ketika dia jatuh dari kasurnya itu, dari tempat tidurnya, ada sebuah titik di bagian kemaluannya itu yang terkena dengan tadi seperti mainan yang terbuat dari kayu. Di satu titik itu di daerah organ intimnya tersebut ada sebuah titik yang kena dan mengalami sakit yang luar biasa. Dan setelah beberapa hari dari kejadian tersebut, ternyata qadarullah sang istri pun hamil. Mungkin ini adalah salah satu hikmah bagaimana ternyata ketika Allah berkehendak sesuatu, maka Allah akan sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Bahkan ternyata sang istrinya pun sampai mempunyai anak 3. Ini salah satu poin yang dimana ketakwaan, kepasrahan diri kepada Allah dan melakukan sebuah amalan-amalan kebaikan menjadi sebuah wasilah, menjadi sebuah pelantara, ya, yang dimana amal-amal kebaikan ini ternyata Allah membukakan jalan bagi mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan beramal kebaikan sebagai pelumas dari apa yang dia harapkan dari kebaikan-kebaikan dunia dan di akhirat. Ini sebuah cerita yang bukan rekayasa, ya, sahabat bisa menyaksikan langsung wawancara dalam acara Kick Andy, yang dimana dari sana saya mencoba memahami bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap jalan yang buntu dalam kehidupannya, dengan syarat bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ternyata Aditya ini tidak hanya mempunyai sebuah keturunan akhirnya, ya, mempunyai 3 anak, tetapi ternyata dengan kepedulian sosial yang tinggi mengurus si nenek ini, ternyata dari sana menjadi cikal bakal beliau memiliki kurang lebih sekitar 5 rumah makan gratis untuk fakir miskin yang istilahnya itu terbatas dalam segi ekonomi. Beliau membuka, ya, sekitar 5 warung gratis tanpa harus membayar untuk mereka yang membutuhkan makan. Nah, ini menjadi sebuah wasilah, ya, dibukakannya kebaikan-kebaikan yang lain, diberikan oleh Allah rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Jadi beliau tidak mempunyai sebuah ambisi yang menggebu-gebu, tidak mengeluarkan sebuah ikhtiar yang luar biasa, yang dimana jikalau kita melihat ya orang-orang yang merindukan momongan ya harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, bayi tabung dan lain sebagainya. Tetapi di sini ada sebuah pesan yang saya ambil itu, yang dimana beliau ini tidak mengeluarkan sebuah ikhtiar yang benar-benar mengeluarkan effort yang luar biasa, tapi beliau hanya fokus kepada kebaikan-kebaikan yang sederhana, kebaikan-kebaikan yang didorong dari keikhlasan, rasa simpati kepada nenek-nenek yang tadi membutuhkan pertolongan, dan itu juga sesuai dengan kemampuannya karena dari segi ekonomi juga ternyata terbatas beliau ini. Tetapi di sana amal-amalan yang sederhana terlihat, tetapi ada sebuah keyakinan di dalamnya, ada sebuah sentuhan keikhlasan di dalamnya. Di sanalah Allah menurunkan sebuah kekuatan, bukan ikhtiarnya yang luar biasa gimana gitu kan, sampai istilahnya itu menabung sampai kurang tidur dan lain sebagainya. Tapi di sana ada sebuah amalan-amalan yang mengundang kekuatan Allah turun langsung dan membantunya sehingga mempunyai keturunan dan juga mempunyai cabang dari rumah makan yang cukup banyak tanpa ada sebuah effort yang sungguh luar biasa. Di sinilah kita memahami bagaimana ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di sana ada sebuah kekuatan yang turun, kekuatan yang mengatur sehingga melahirkan sebuah keajaiban. Dan kita coba memahami keutamaan dari ketakwaan ini yang mungkin seperti kurang logis untuk diterima, seperti agak-agak susah untuk dilogikakan, tetapi ini cerita yang terjadi di alam nyata, yang dimana seorang pemuda pada saat itu, ini sebuah cerita yang true story juga, saya meyakini ini kebenarannya. Jadi seorang pemuda ini dia belum menikah, dia mempunyai sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan ini mungkin nggak terlalu gajinya besar, tetapi ada sebuah tekad yang kuat dalam diri pemuda ini untuk menabung, untuk membahagiakan orang tuanya, ingin mengumrohkan orang tuanya dengan gaji yang pada saat itu mungkin kalau dirata-ratakan masih di bawah UMR lah. Tetapi dengan tekad yang kuat, seolah-olah sesuatu yang gak logis dengan pemasukan seorang pemuda ini, tetapi ternyata dalam 1 tahun ini si pemuda mampu menyelesaikan 4 target yang jikalau direnungkan ini seperti sulit, seperti berat, tetapi ternyata dapat terwujud. Jadi target pertama dia ingin mengumrohkan bapaknya mumpung masih hidup, ingin membalas kebaikannya, ternyata targetnya selesai ya, dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan ternyata ketika seorang pemuda ini ingin menyelesaikan skripsinya, Allah berikan sebuah kemudahan ya, dalam 1 bulan selesai skripsinya. Itu juga sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wisuda, menyelesaikan kuliahnya tanpa bantuan dari orang tuanya. Itu hasil dari jerih payah keringatnya. Dan target terakhirnya menikah, dan ternyata menikahnya lancar, hasil uang sendiri tanpa merepotkan keluarga-keluarga di samping kiri kanannya. Dan menurut saya ini hal yang subhanallah, inilah kekuatan dari sebuah keyakinan, dan tentunya adalah sebuah amal-amalan yang dimana amalan-amalan ini mungkin amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan soleh ini mengundang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat relate firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan
mudahkan segala urusannya. Dan mungkin jika ditarik firman-firman Allah ini dalam konteks kehidupan kita, pasti kita juga mengalami sebuah episode kehidupan yang pahit, episode kehidupan yang membuat kita tuh berat banget. Kita mampu nggak ya melewatinya? Tetapi ketika kita mencoba melangkahkan kaki, mencoba bergantung kepada Allah, bermunajat kepada Allah, ternyata masalah yang kita anggap berat, masalah yang kita anggap itu berat banget, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu kita menghadapinya, kita menapakinya dengan diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sang waktu menjawab. Ternyata ketika kita menengok ke belakang, ternyata masalah-masalah yang menghantam kita, masalah-masalah yang menghimpit kita, ternyata sudah selesai. Sering kita mendapati sebuah momen di mana seperti kita itu dihadapkan dengan masalah yang berat, tetapi ketika dijalani, kok nggak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Kalau mungkin dari sudut pandang psikologi, bisa jadi itu adalah sebuah overthinking, yang dimana kita melihat sesuatu tidak seperti apa adanya karena terlalu over kita dalam berpikir, terlalu bersuuzon dalam melihat sesuatu, atau terlalu negatif thinking, sehingga hal yang negatif itu, yang overthinking itu, membuat psikologi kita kayak terbebani dengan beban yang sangat berat. Maka sangat penting di sewaktu-waktu kita melepas segala beban itu, sama halnya seperti kita menggenggam satu botol besar air minum. Ketika 1 menit, 2 menit, 10 menit itu kita masih kuat. Tetapi jikalau terlalu lama kita memangku galon gitu istilahnya itu, dalam waktu yang singkat masih kuat. Tetapi kalau udah setengah jam, sejam, 2 jam, 3 jam, kita akan merasa kepayahan, kita akan merasa berat, dan akhirnya kita pun jatuh tak berdaya. Kenapa? Karena durasi beban yang begitu berat, durasi beban yang tidak terlalu berat sebenarnya, tetapi kita pikirkan terus, kita pegang terus, akhirnya kita lelah dan kita pun tak berdaya. Nah, sama seperti itu juga ketika ada sebuah masalah, kita pikirkan terus dan terus gitu. Tidak ada momen kita men-skip atau mengistirahatkan pikiran kita dari beban pikiran atau masalah. Kita terus genggam masalah itu, kita simpan di otak terus, dalam jiwa kita. Maka pada sewaktu-waktu, klimaksnya kita akan mengalami sebuah depresi, sebuah kesemrawutan pikiran, beban yang dirasakan bertambah berat, ya frustasi dan penyakit-penyakit mental yang lainnya. Maka disinilah ada sebuah filosofi yang begitu mendalam, bagaimana sholat itu jikalau dilaksanakan dengan penuh kehusuan, kehadiran hati, maka seolah-olah, dan itu menjadi sebuah istirahatnya jiwa dari beban kerja, dari pikiran, permasalahan, dan lain sebagainya, seolah-olah itu menetralisir pikiran-pikiran negatif, mengistirahatkan sejenak mental kita, spiritual kita bermunajat kepada Allah. Maka seolah-olah jiwa kita yang udah low baterai ini, jadi baterainya udah mau ngedrop, ketika kita sholat, kita seolah-olah mencas diri kita dengan energi keimanan, dengan energi positif dari sholat itu sendiri. Ya, syaratnya tentu sholat yang dilaksanakan dengan kehadiran hati, dengan kehusuan hati, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Karena ketika kita sholat hanya menggugurkan kewajiban, hanya sebatas melepaskan tanggung jawab kita, dilaksanakan begitu saja tanpa kehadiran hati, maka vibes yang kita dapatkan dari sholat itu nggak akan memberikan dampak yang positif, malah nggak ada dampaknya apa-apa. Kenapa? Karena kita melaksanakannya tanpa kehadiran hati. Maka inilah pentingnya untuk kita menghadirkan hati dalam setiap ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang Rasulullah sebutkan, rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-jum' wal atas. Jadi ada banyak orang-orang yang saum tetapi tidak mendapatkan pahala kebaikan, kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Oke, demikian sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.